Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan membahas mengenai tema jenis faktor proses produksi pada usaha rumah mode Wulan Gumilang. Sebelum membahas pada materi, perkenalkan saya Kurniawati, bisa dipanggil Nia, dari Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Malang, jurusan Manajemen Bisnis Industri. Dengan ini, saya memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah proses produksi. Jenis-jenis faktor proses produksi itu ada 5. Yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, faktor modal, faktor kewirausahaan, sumber daya informasi. Sejarah usaha jahit rumah muda Wulan Gumilang, usaha yang produksi pakaian sesuai permintaan pelanggan, di mana bahan bakunya adalah kain atau bakal dari pelanggan itu sendiri, lalu akan dijahit oleh karyawan rumah muda Wulan Gumilang tersebut, sesuai keinginan pelanggan berdasarkan desain yang diinginkan pelanggan maupun desain yang ditawarkan oleh rumah muda Wulan Gumilang. Produksi usaha ini sudah dilakukan pemilik sejak tahun 2008 yang dikelola oleh Sri Hardini. Adapun usaha ini didirikan bertujuan untuk membantu menutupi kebutuhan rumah tangganya. Tetapi seiring berjalannya waktu, usaha ini bukan hanya membantu perekonomian rumah tangga, melainkan juga perekonomian masyarakat sekitar. Usaha jahit pakaian rumah muda Wulan Gumilang ini berlokasi di Jalan Ledda Sujono nomor 288 Medan, di mana awalnya hanya memiliki 2 karyawan dan 2 mesin jahit, berkembang hingga sekarang sudah memiliki 11 karyawan dan 13 mesin jahit. Omset yang diperoleh rata-rata setiap bulannya sekitar 22 juta. Jenis-jenis faktor proses produksi yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat digunakan untuk proses produksi. Contohnya, tanah, air, udara, kayu. Peran sumber daya alam ini menyediakan bahan baku, energi, dan tempat untuk proses produksi. Sumber daya alam yang terdapat pada usaha jahit rumah muda Wulan Gumilang yang pertama, benang. Serat alaminya kapas. Benang katun terbuat dari kapas, merupakan jenis benang yang paling umum digunakan. Benang kuak katun kuat, tahan lama, dan mudah dicuci. Yang kedua, kancing. Serat alaminya yaitu plastik keras dan berbagai macam lainnya seperti terbuat dari kayu, tergantung berbagai macam kancing lainnya. Dan yang ketiga, renda. Serat alaminya kapas dan setelah menjadi kain katun bertekstur halus. Yang keempat, resleting. Bahan utamanya kain katun tertekstur halus dan gigi zipper terbuat dari bahan metal, bahan kuningan, nikel, hingga aluminium. Nah, berikut pada video pembuatan benang yang terbuat dari bahan kapas. Terdapat 9 proses pembuatan benang. Yang pertama, blowing process, di mana tujuannya mengubah serat astapel atau serat pendek menjadi serat kontinu atau serat panjang. Prosesnya itu pembukaan dan pemisahan. Serat stapel dicampur dan dipisahkan untuk memisahkan gumpalan dan kotoran. Langkah kedua itu carding proses, di mana tujuannya membuka gumpalan serat, menyisir serat, dan meratakan serat. Prosesnya pencampuran. Silver dari blowing proses dicampur untuk mendapatkan kualitas dan warna yang diinginkan. Pada carding, serat disikat dan disisir dengan mesin carding untuk menghilangkan kotoran dan serat pendek. Pembentukan slivernya itu serat disatukan dan dibentuk menjadi sliver atau lapisan serat. Pada proses ketiga, drawing breaker proses. Nah, tujuannya itu memperpanjang dan merapikan sliver. Prosesnya itu penarikan. Sliver ditarik beberapa kali untuk meningkatkan panjang dan kehalusan. Proses keempat, unilap proses. Ini mencampur beberapa sliver dengan warna dan kualitas yang berbeda. Pada prosesnya pencampuran, beberapa sliver digabungkan dan diparelkan. Penyelindirannya itu sliver campuran digulung pada roll. Dan penyeragaman, campuran sliver menjadi lebih homogen dan rata. Nah, pada proses kelima, cambing proses, di mana menghilangkan serat pendek dan kusut dan menyelaraskan serat panjang. Prosesnya, penyelindiran sliver digulung pada roll dan penyisiran sliver digisir dengan sisir logam untuk menghilangkan serat pendek dan kusut. Nah, pada pembentukan sliver, serat panjang tersusun rapi dan sejajar dengan dibentuk kembali menjadi sliver. Nah,
tahap yang ketujuh, roving proses. Ini mengubah sliver menjadi roving yang lebih tebal dan kuat. Prosesnya, penarikan dan pemintalan sliver ditarik pada dipintal kasar. Dan tukan rovingnya, roving menjadi lebih tebal dan kuat dibanding sliver. Tahap yang 8, ring frame proses. Ini memintal roving menjadi benang. Prosesnya, permintalan roving ditarik dan diputar dengan kecepatan tinggi, dan pembentukan benangnya itu benang dililit pada ring dan spindle. Pengembangan sifat, benang menjadi halus, kuat, dan elastis. Pada tahap yang ke-9, winding proses. Nah, di mana ini menggulung benang dari ring frame ke cone atau bobbin. Prosesnya yaitu pemindahan benang ditarik dari ring frame dan dipindahkan ke cone atau bobbin. Penggulungan, benang digulung dengan rapi dan teratur. Penyimpanan, benang siap untuk digunakan dalam proses selanjutnya seperti tenun atau rajut. Jenis-jenis faktor produksi yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang berperan dalam proses produksi. Contohnya, tenaga kerja, terampil, dan ahli. Perannya, sumber daya manusia mengolah sumber daya alam, mengoperasikan mesin, dan mengatur jalannya produksi. Kualitas, keterampilan pengetahuan, dan pengalaman SDM menentukan efisien dan kualitas produksi. Struktur organisasi dan tugas masing-masing pada usaha jahit pakaian rumah Muda Wulan Gumilang di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik. Ibu Sri Hardini sebagai pemilik usaha hanya bertugas mengawasi pekerjaan yang bekerja di usaha jahit rumah Muda Wulan Gumilang dan sekaligus ikut membantu menjahit. Dan yang kedua, penanggung jawab karyawan, di mana penanggung jawab karyawan bertugas mengawasi karyawan dalam bekerja seperti absensi, kehadiran karyawan, dan memberi arahan kepada karyawan yang baru masuk. Dan yang ketiga, karyawan bulanan, di mana karyawan bulanan bertugas menjahit pakaian pelanggan sampai tahapan finishing. Karyawan bulanan ini digaji berdasarkan seberapa banyak pakaian dijahit dan digaji per bulan. Nah, dan yang keempat, karyawan borongan, di mana karyawan borongan memiliki tugas yang sama dengan karyawan harian. Hanya saja karyawan borongan pengerjaan menjahit pakaian dilakukan di rumah masing-masing. Jenis-jenis faktor produksi yang kedua yaitu faktor modal. Faktor modal adalah alat-alat dan fasilitas yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya peralatan, mesin, dan lain-lain. Perannya yaitu modal membantu proses produksi menjadi lebih efisien dan meningkatkan output. Sumber modal dapat diperoleh dari tabungan, pinjaman, atau investasi. Pada usaha jahit bilang ada dua faktor modal. Yang pertama, faktor modal biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini lazim disebut biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya tidak langsung ini yang pertama itu depresiasi. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur ekonomisnya. Penerapan depresiasi akan memengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Pada usaha Rumah Muda Wulan Gumilang terdapat peralatan mesin, yaitu mesin pemotong kain. Dan yang kedua, mesin jahit. Yang ketiga, mesin obras. Dan yang keempat, mesin kancing. Dalam perhitungan HPP, menurut metode yang diterapkan UKM dan full costing, perhitungan biaya penyusutan aset tetap periode bulan April 2018. Ini yang terdapat mesin jahit, mesin obras, mesin lubang, dan mesin kancing, dan mesin pemotong kain. Dapat dilihat hasil penyusutannya yaitu sebesar 1.750.000. Dan yang kedua, biaya bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung atau sering juga disebut dengan bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi atau bahan yang nilainya relatif kecil dibandingkan harga keseluruhan produk. Bahan tidak langsung merupakan biaya variabel karena semakin tinggi tingkat produksi pakaian, maka semakin tinggi pula penggunaan bahan tidak langsung tersebut. Berikut perhitungan dengan metode full costing biaya bahan tidak langsung pada periode bulan April 2018, yaitu pada kancing, manik, jarum jahit, benang, dan benang obras. Itu total kebutuhannya sekitar 3 juta. Biaya perlengkapan. Nah, biaya perlengkapan sendiri merupakan biaya untuk mengadakan barang yang diperlukan sebagai perlengkapan untuk membuat suatu karya jadi atau karya yang dapat dipasarkan.
Berikut perhitungan dengan metode full costing biaya perlengkapan pada usaha jahit pakaian rumah Muda Wulan Gumilang periode bulan April 2018. Pada biaya perlengkapan ini dapat dilihat ya, perhitungannya itu total biaya pemakaiannya itu sekitar 453.000. Nah, pada biaya listrik, air, dan telepon, biaya listrik merupakan kelompok biaya yang dipengaruhi oleh aktivitas usaha yang bersifat tetap. Berikut perhitungan dengan metode full costing biaya listrik, air, dan telepon periode bulan April 2018. Bisa dilihat pada perhitungan full costing pada biaya listrik, air, dan telepon ini per bulannya mencapai sekitar Rp410.000. Selanjutnya pada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk. Berikut perhitungan dengan metode full costing biaya tenaga kerja tidak langsung. Dapat dilihat itu ada dua, gaji pembolong kancing baju dan gaji tukang payet. Dan yang dibayar oleh Muda Wulan Gumilang sekitar 3 juta. Nah, selanjutnya biaya bahan baku langsung. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian utama dari produk yang dihasilkan. Pada usaha jahit pakaian rumah Muda Wulan Gumilang yang menjadi bahan bakunya adalah kain pelapis. Nah, berikut perhitungan dengan metode full costing bahan baku langsung pada kain pelapis bisa dilihat. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari biaya yang dikeluarkan oleh usaha jahit pakaian rumah Muda Wulan Gumilang untuk tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Usaha jahit pakaian rumah Muda Wulan Gumilang saat ini mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 11 orang dengan masing-masing tugas. Berikut perhitungan dengan metode full costing biaya tenaga kerja langsung usaha jahit pakaian rumah Muda Wulan Gumilang periode bulan April 2018. Berikut proses produksi pada pembuatan seragam pria. Pada video kali ini kita akan belajar cara meletakkan pola kemeja seragam atau seragam sekolah ya. Untuk seragam SD, SMP, ataupun SMA sama caranya. Nah, Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Perhatikan baik-baik ya. Untuk polanya sudah saya siapkan seperti ini. Ini pola belakang, ini pola depan, dan yang ini pola. Nah, kita letakkan di atasnya seperti ini, kita rapikan. Oke ya, oke seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Nah, bagian lengannya letaknya di sini teman-teman, seperti ini ya, kita posisikan seperti ini. Langkah berikutnya, kita lakukan pemasangan lengan pada bagian kerung lengan bajunya. Tuh, kita samakan bagian lubangnya ya. Nah, kita jahit di bagian lubang lengan bajunya. Kita satukan antara lengan baju dan kerung lengan bajunya. Ini cara menjahitnya ya. Seperti ini teman-teman, untuk kampung jahitannya sudah selesai diobras dan sudah selesai dijahit juga. Seperti ini hasilnya. Ya, seperti ini teman-teman, hasil daripada penjahitan lengannya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini langkah pertama kita buat dulu untuk bagian tempat kancingnya seperti ini. Oke, perhatikan kancingnya. Nanti kancingnya itu posisinya di sini. Nah, ini tinggal kita setrika saja supaya rapi. Nah, bisa dilihat untuk jahitannya seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk bagian kiri yang ini tempat lubang kancing itu hanya kita lipat saja seperti ini untuk lipatan tempat lubang kancingnya seperti ini ya, dapat dipahami. Nah, di bagian pinggirannya ini karena saya menggunakan pinggiran kain. Nah, di bagian sini ya, jadi tidak perlu saya obras karena ini sudah rapi. Tapi jika teman-teman bagian pinggiran kainnya kegunting, maka perlu kita obras supaya tiras-tiras kainnya itu rapi teman-teman, atau pinggiran kainnya rapi, dapat dipahami ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke tutorialnya. Untuk kerahnya sudah saya siapkan ya, seperti ini. Oke, kita jahit setik seperti ini ya. Ini bagian depan ya. Nah, saya contohkan. Pertama, ini kita lipat pada garis yang bawah, terus nanti kita lipat pada garis yang atas. Nah, lipatan yang pertama di sini, lipatan yang kedua pada garis yang ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, lipatannya seperti ini, dapat dipahami ya. Nanti ini tinggal kita jahit saja di bagian sini, jahit setik, ditindis ya, di lipatan yang atas ini. Jahit terus sekelilingnya sampai ujung yang ini, sampai selesai. Oke, kita ke penjahitan.
Jadi seperti ini hasil daripada penjahitan bajunya. Yang ini ya, untuk ukurannya sama dengan garis pada bajunya. Nah, seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Untuk kantong tempelnya atau saku tempelnya sudah saya lipat sesuai garis. Kemudian lipatannya kita setrika supaya diam. Seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya tinggal kita tempel saja untuk logonya di bagian sini. Nah, seperti ini sambil kita atur, kita paskan, pas tengah-tengah ya. Selesai dijahit untuk logonya. Kita letakkan pas garis seperti ini teman-teman. Nah, kemudian nanti kita jahitnya itu mulai dari sini. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Nah, ini kita setrika saja ya supaya rapi. Selanjutnya pada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan dan keahlian untuk mengkombinasikan semua faktor produksi dan mengatur strategi perencanaan dan kontrol terhadap perusahaan tersebut. Contohnya pengusaha, pemimpin, inovator. Dan perannya wirausahaan mengambil resiko, membuat keputusan dan mengarahkan proses produksi. Keterampilannya yaitu kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengambil resiko. Berikut beberapa faktor kewirausahaan. Yang pertama, pendapatan. Ini meningkatkan standar hidup keluarga Ibu Sri Hardini dan itu berikan modal untuk mengembangkan usaha seperti membeli mesin jahit dan merekrut karyawan tambahan dan memperluas tempat usaha. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian Ibu Sri Hardini. Yang kedua, lingkungan keluarga. Dukungan dan motivasi dari keluarga seperti membantu dalam proses produksi, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Menciptakan budaya kerja yang positif dan kondusif di Rumah Muda Wulan Gumilang. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Peluang pasar yang terbuka lebar karena banyak masyarakat yang membutuhkan jasa jahit pakaian. Jaringan dan kerjasama dengan komunitas penjahit dan pengusaha di Medan. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait seperti pelatihan dan bantuan modal. Dan yang keempat, pendidikan kewirausahaan. Ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ibu Sri Hardini dalam mengelola usaha seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan desain pakaian. Membangun jaringan dengan pengusaha lain melalui pelatihan dan seminar kewirausahaan, mendapatkan akses ke modal dan pelatihan dari lembaga terkait. Dan yang kelima, motivasi. Ini meningkatkan semangat dan tekad Ibu Sri Hardini dalam mengembangkan usaha. Mendorong Ibu Sri Hardini untuk terus belajar dan berkembang, seperti mengikuti tren fashion terbaru dan meningkatkan kualitas produk. Membangun ketahanan Ibu Sri Hardini dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam berbisnis. Selanjutnya, sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah data dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung proses produksi, contohnya data pasar, teknologi baru, dan tren ekonomi. Perannya informasi membantu wirausahaan membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan efisien dan produksi. Sumber daya informasi itu internet, Instagram, buku, event, app, dan pada fashion. Sumber daya informasi pada usaha jahit Rumah Muda Wulan Gumilang terdapat internet, di mana website Rumah Muda Wulan Gumilang informasi tentang profil, usaha, produk layanan, dan kontak person. Dan Google Maps menampilkan lokasi usaha, foto, dan ulasan pelanggan, media sosial. Dan yang kedua, Instagram. Akun Instagram Rumah Muda Wulan Gumilang menampilkan foto-foto produk, desain, dan proses pengerjaan, Instagram stories, promosi, diskon, dan interaksi dengan pelanggan. Atau hashtag Rumah Muda Wulan Gumilang menjangkau pelanggan yang mencari jasa jahit. Dan yang poin ketiga itu fast fashion. Tren fashion terkini, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, majalah fashion dan website fashion, inspirasi desain dan tren fashion, komunitas fashion, jaringan dan kerjasama dengan desainer dan pengusaha fashion. Tempat magang mahasiswa. Nah, tempat magang mahasiswa ini yaitu bekerja sama dengan Universitas Negeri Medan, jurusan Tabusana. Kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan praktik menjahit. Kerja sama dengan Universitas Negeri Medan menyediakan program magang dan pelatihan untuk mahasiswa. Manfaat bagi Rumah Muda Wulan Gumilang mendapatkan tenaga kerja terampil dan membantu pengembangan usaha. Rumah Muda Wulan Gumilang telah memanfaatkan berbagai sumber daya informasi untuk pengembangan usahanya.
penggunaan internet, Instagram, dan mengikuti tren fashion. Membantu usaha ini menjangkau pelanggan dan meningkatkan kualitas produk. Kerjasama dengan Universitas Negeri Medan sebagai tempat magang membantu usaha ini mendapatkan tenaga kerja terampil dan meningkatkan reputasi usaha. Kelima jenis faktor produksi tersebut saling terkait dan bekerja sama untuk menghasilkan produk dan jasa. Kombinasi dan penggunaan faktor proses produksi yang optimal akan menghasilkan output memaksimalkan dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata dan kesalahpahaman kata yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.